bagi teman-teman yang mungkin sudah dinyatakan lulus di P3K tahap 1 dan CPNS. Ya, lulus CPNS. Oke, hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang proses pengisian DRH ataupun juga proses pemberkasan yang beberapa hal sudah masuk ke DM kami ataupun inbox kami, medsos kami yang jadi ada keraguan buat teman-teman semua. Kita akan bahas semua hal ini. Lumayan ramai ya Pak Is ya? Ramai banget pertanyaannya. Dan unik-unik, bagus-bagus pertanyaannya. Mungkin pada penasaran, pada pengen mastiin gimana pengisian yang baik, pengisian agar nantinya tidak ada kendala saat proses selanjutnya begitu. Betul, karena ini tentu harapannya ketika nanti proses penetapan NIP3K ataupun proses penetapan CPNS-nya tidak ada kendala. Betul. Dan semua bisa berproses dan semua cepat segera dapat SK. Itu dia. Iya. Oke, mungkin kita mulai bahas topiknya. Ya, ini ada tampilan mungkin ya, Khairul. Ya, ketika lulus pertama kali itu muncul di akun peserta itu ada notifikasi seperti ada. Jadi bagi yang lulus silahkan nanti buka akun SSCSA-nya masing-masing. Kemudian bagi yang lulus nanti akan muncul tombol untuk melakukan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH. Tapi sebelum lanjut untuk mengisi daftar riwayat hidupnya, mohon dipastikan dulu, jangan dengar dari sana-sini, baca dulu buku panduan pengisian DRH versi 1 yang sudah ada di aplikasinya. Baca dengan teliti, baca dengan cermat. Juga jangan lupa baca pengumuman dari instansi masing-masing. Cermati setiap poin-poin petunjuk yang sudah disampaikan sama instansinya, supaya nantinya tidak ada kendala. Jangan sampai ada yang salah upload tuh, ataupun salah berkas yang diminta apa yang diupload apa. Nah itu jadi saking groginya mungkin malah salah upload gitu. Itu jangan sampai, karena ini sudah tahap terakhir. Sayang sekali. Selangkah lagi, satu step lagi. Betul. Tapi bagi yang tidak ingin melanjutkan proses pengisian daftar riwayat hidupnya atau tidak ingin menjadi ASN berpikiran di detik-detik akhir, ada yang mengundurkan diri kan? Ada juga seperti itu ternyata. Nah, silakan nanti ditekan drop down-nya yang tulisannya ya itu. Nanti di bawahnya ada pilihan tidak, saya ingin mengundurkan diri. Nanti akan muncul tombol untuk mengupload atau untuk mengunggah surat pengunduran dirinya. Jangan lupa surat pengunduran dirinya ditandatangani dan dibubuhi materai sebagai bentuk salah satu syarat yang mesti dipenuhi ya. Betul sekali. Betul. Terus berikutnya, Khairul, mungkin tahapan berikutnya? Iya, nanti bagi peserta yang mengundurkan diri, jadi tidak ada istilah sebenarnya mengundurkan diri itu tanpa sengaja. Ya, nggak ada. Karena harus mengupload, harus membubuhi tanda tangan, dibubuhi materai. Kemudian nanti ketika akan mengupload juga akan muncul pertanyaan, apa betul-betul yakin mau mundur? Yakin nggak gitu? Kalau nggak yakin, silakan tekan tidak. Berarti Anda belum mundur. Silakan lanjutkan pengisian DRH-nya sampai batas waktu yang sudah ditentukan. Ingat, jangan sampai kelewatan waktunya. Ya, kita mungkin ingatkan kembali untuk pengisian DRH itu ya, kalau CPNS dimulai dari tanggal 23 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari ya. Iya, betul. Berikutnya untuk P3K tahap 1 sudah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Jadi sedang berlangsung sekarang untuk proses pengisian DRH bagi P3K yang lulus di tahap 1 nih. Betul ya. Betul. Jadi memang sudah banyak yang mungkin menanyakan langsung ke kita ataupun sudah menghubungi via telepon ataupun juga via medsos kita beberapa hal yang jadi kendala ketika tahapan ini mereka lalui sekarang. Betul. Nah, perlu jadi perhatian juga agar tidak bermain-main atau agar tidak berleha-leha dalam pengisian DRH ini, karena nanti jika misalnya kelewatan waktunya maka dianggap mengundurkan diri. Oke. Dan peserta yang mengundurkan diri
untuk mulai periode ini ya Pak Is ya, Ya. ada aturan terbaru yang menyatakan akan dikenakan sanksi 2 periode pengadaan Betul. ASN, Ya. CASN gitu ya. Ya. Jadi mohon Ada dua, Ya. ada kalau berbeda dengan tahun sebelumnya, kalau mengundurkan diri itu hanya sanksinya 1 kali periode penerimaan saja. betul. Nah, mulai tahun ini sudah agak sedikit diperketat. Kalau mengundurkan diri setelah nyatakan lulus itu diberikan sanksi tidak boleh mengikuti seleksi ASN selama 2 kali proses penerimaan. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa yang dirubah sedikit regulasinya. Ada batas mungkin berapa berkas ataupun surat, berapa MB atau berapa KB, format PDF-nya mungkin kayak lu bisa tambahkan. Oke. Jadi untuk pengisian daftar riwayat hidup nanti, pastikan dokumen yang sudah di-scan itu minimal filenya, ukuran filenya itu 100 kilobyte Oke. dan maksimal 1 megabyte. Tapi ingat, jangan sampai pas-pasan. Misalnya pas-pasan 100 kilobyte atau pas-pasan 1 megabyte itu biasanya masih gagal. Jadi mohon dilebihkan misalnya 100 berapa kilobyte gitu, itu minimal. Kemudian jika terlalu besar mungkin bisa dikompres dulu filenya agar lebih kecil. Banyak sih toolsnya, baik itu yang online maupun yang lewat laptop bisa. Sekarang juga Gen Z sudah pada ngerti-ngerti sih harusnya Pak Is. Beda sama zaman saya Pak Is. Zaman saya apa agak beda. Baik, ini dari tahun ke tahun kita masih ada beberapa hal tentang materai. Jadi kalau dulu itu hanya materai fisik saja. Dulu fisik, setelah itu berubah, ada fisik, ada yang elektronik, terus juga terkendala kembali ke fisik lagi. Nah, untuk tahun ini bagaimana kira-kira pakai yang mana materainya kira-kira? Nah, untuk tahun ini itu sama dengan saat pendaftaran kemarin, karena keduanya sama-sama sah. Jadi materai fisik maupun materai elektronik itu sama-sama sah. Yang penting tidak salah. Misalnya menggunakan materai elektronik, maka jangan dipastikan bahwa materainya valid gitu. Jangan sampai nanti ternyata setelah diunggah ternyata materainya tidak dapat divalidasi. Misal karena dikompres atau karena dilakukan editing setelah materai elektroniknya dibubuhkan. Terus untuk menggunakan materai yang fisik atau materai yang konvensional, pastikan tidak digunakan secara berulang. Ya. Karena nanti dari tim verifikator akan melakukan pengecekan apakah nomor atau nomor seri materainya itu sama. Kalau sama berarti kan digunakan secara berulang. 2 kali atau lebih ya. Maka otomatis nanti akan. Tapi itu kan bukannya lebih hemat. Iya. Kalau kantong-kantong. Tapi biasa begitu, sering kita ketemukan itu. Iya. Pasti alasannya apa? Baterai mahal. Jadi materainya mahal, mungkin baru cukup bayar 1 karena belum gajian. Ada juga bilang begitu. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan materai ketika pemberkasan, mohon kembali lebih teliti. Jangan pernah gunakan materai, kalau pakai materai fisik, jangan gunakan materai yang berulang. Betul, karena risikonya ya berkasnya tidak dapat divalidasi. Ya, nah itu juga salah satu penyebab ataupun faktor yang bisa jadi memperlambat proses verifikasi penetapan NIP-nya. Betul. Karena berkas akan kami kembalikan ataupun bisa jadi entah itu ditolak atau seterusnya. Nah, itu dia. Betul. Nah, untuk kelengkapan dokumen yang biasa nih, yang wajib untuk dilengkapi oleh peserta atau teman-teman yang lulus, baik itu P3K ataupun CPNS, itu yang pertama itu SKCK ya. Ya, betul. SKCK, terus scan DRH yang sudah dibubuhi tangan dan materai pastinya ya. Jadi DRH-nya setelah diisi, kemudian diunduh dulu, di print, kemudian ditanda tangan dan dikasih materai. Oke. Baru di-upload ulang. Iya. Itu tahapannya ya? Itu tahapannya. Jadi pastikan unduh dulu, tapi selesaikan dulu pengisian DRH yang data-data yang perlu diperlukan itu. Diisi dulu, udah pastikan lengkap, baru kemudian diunduh, di-print, dibubuhi materai, kemudian ditanda tangan. Kemudian di-upload lagi. Ya, yang jelas jangan sampai, kadang lupa membubuhi tanda tangannya. Betul. Sudah diisi, di print tanda tangan, tapi lupa membubuhi tanda tangan materainya itu dikembalikan. Jadi mohon lebih, terkadang hal-hal yang terkesan sepele itu yang membuat lambat proses. Ya, berikutnya setelah DRH itu ada scan surat
tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba. Nafza ya. Nafza istilahnya. itu. Terus yang berikutnya scan surat kesehatan jasmani dan rohani itu. Yang berikutnya dokumen lain yang mungkin disyaratkan oleh instansi. Oke? Iya. Dan pastikan semua dokumen tadi saat di-scan tidak ada yang terpotong. Ya, terbaca dengan jelas. Terbaca dengan jelas. Terbalik juga atau hurufnya tiba-tiba jadi blur. Nah, yang seperti itu bisa dicek dulu sebelum diunggah. Nah, kalau berbicara masalah surat keterangan sehat jasmani rohani, ada pertanyaan begini, Pak, kalau mau buat surat keterangan sehat jasmani rohani itu di mana? Gitu ya? Iya. Apakah boleh di rumah sakit yang mana? Yang jelas kalau surat kesehatan jasmani rohani itu, kalau jasmani itu yang jelas kalau regulasi ada dikeluarkan oleh rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan pemerintah, ataupun dokter pemerintah, dokter yang bekerja di rumah sakit pemerintah, itu boleh. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana dengan SKCK? SKCK ini di mana dikeluarkan? Sering jadi pertanyaan. Dari zaman saya dulu Pak, lama banget ya saya penetapan, saya ikut pengisian DRH. Oke. Muncul pertanyaan-pertanyaan yang sama sebenarnya. Terus nanti di SKCK-nya keterangannya apa gitu kan, biasanya kan ada tuh. Ya. Keterangan untuk membuat SKCK. Keperluannya apa gitu. Iya. Ya. Itu jadi ketakutan tersendiri. SKCK itu kalau kita buka regulasi itu kan SKCK itu hanya boleh dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Betul. Ada Polda, ya, ada Polres, ada Polsek. Yang mana nih yang yang dibuat? Apakah semuanya boleh atau yang mana? Nah, jadi beberapa kali mungkin ada diskusi dengan teman-teman yang mungkin sudah melamar. Itu terkadang kalau misalnya kita datang ke kantor polisi, misalnya ke Polsek itu, kalau kita mau, Pak, kami membuat SKCK, pasti akan tanya keperluannya apa. Nah, iya pasti. Kalau keperluannya untuk melamar kerja, dia pasti akan keluarkan di Polsek. Seperti itu biasanya. Ya, ini hasil, Pak, ya? Iya, dari polisi nih yang mungkin bilang seperti itu. Nah, kalau keperluannya untuk mendaftar ataupun CPNS, itu pasti diarahkan ke Polres biasanya. Iya, jalan ke Polres. Walaupun sebenarnya kalau di Polsek, tapi itu mungkin regulasi di kepolisian ya. Pakai level-levelnya. Kalau untuk levelnya pendaftaran ASN, mungkin diarahkan ke Polres. Nah, kalau misalnya hanya untuk kelakuan baik melamar kerja di perusahaan, mungkin mereka bisa keluarkan di Polsek saja. Nah, itu. Iya. Dan apalagi berikutnya itu apa? Untuk tanda tangan? Penanya warna apa? Warna aja ya. Ya mungkin tidak merah mungkin ya. Entah hitam, entah merah, biru mungkin bisa. Mungkin warna-warna gelap sih aman harusnya. Nah, kalau ini di beberapa daerah itu, kalau untuk suket rohani itu kan biasanya dikeluarkan kalau di Pekanbaru itu biasanya dikeluarkan oleh rumah sakit jiwa yang ada di Panam. Nah, bagaimana kalau untuk rumah sakit yang misalnya tidak dalam segi jiwanya bagaimana? Nah, itu kalau di rumah sakit biasanya yang penting begini, prinsipnya adalah ketika dokter itu bisa dan berhak mengeluarkan surat itu, ya kami akan terima saja. Kita akan di sini akan proses lebih lanjut, tidak masalah. Yang penting syarat yang tadi Pak Is ya. Syarat terpenuhi. Iya, syarat terpenuhi. Iya, dan yang jelas kesimpulannya adalah kalau buat surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu jangan sampai lupa dicek kembali ininya, apa namanya, rekomendasinya. Iya. Rekomendasi yang dibutuhkan kalau misalnya sehat jasmani. Nah, harus jelas nih. Iya. Jangan sampai kan biasanya kan pakai ada yang coret tuh. Iya. Ini coret ini yang mana, jangan sampai lupa ada rekomendasinya sehat atau tidak sehat. Kalau misalnya lupa atau tidak ada rekomendasinya, ketika pemeriksaan mungkin dikembalikan. Betul. Nah, itu juga itu akan menjadi berkas tidak sesuai gitu ya Pak. Berkas tidak sesuai dikembalikan lagi. Ada juga yang bilang begini, sehat dengan catatan. Bingung gitu. Itu seperti apa Pak? Dengan catatan. Ada misalnya keterangan dari dokternya bahwa si A itu misalnya buta parsial. Nah, dalam kurung sehat. Nah, ini kan kita bingung nih. Iya, jadi kita bingung seperti apa. Yang jelas kalau misalnya boleh sampaikan ke ke pihak rumah sakitnya. Kalau kami kan biar tidak ragu saja. Kalau memang sehat saja. Kalau misalnya tidak sehat, tidak sehat.
Jadi cuma 2 itu harusnya ya, Pak Is, tidak kalau ada dengan catatan itu bagaimana? Apakah boleh menduduki jabatan ASN apa tidak? Kan kita Ya, bingung. betul. Dan biasa itu kami kembalikan lagi. Apa kesimpulan seperti apa sih ini bisa tidak untuk duduk sebagai ASN? Nah itu Betul. juga. Ya. Jadi mohon diperhatikan lagi ya. Iya. Jadi yang belum unggah dokumen, silakan dipastikan lagi kalau bisa masih dihubungi instansi kesehatannya atau unit kesehatan yang tempat mengurus surat keterangan tadi. Silakan hubungi lagi, minta revisi mungkin, baru kemudian di-scan, kemudian diunggah. Oke. Nah, ingin mengingatkan kembali tanggalnya sampai kelewatan waktunya. Untuk CPNS DRH itu tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2025. P3K sudah berlangsung dan sedang berlangsung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Iya. Nah itu jadi teman-teman yang sekarang masih tahapan proses, jangan sampai, kalau boleh saran, jangan sampai nunggu deadline. Ya, biasanya kalau mau habis itu kebiasaan Pak Is. Nanti di saat deadline mulai ya. Iya, mulai betul. Itu. Akhirnya nanti websitenya kadang tidak diakses. Biasanya kan semakin akhir itu semakin banyak diakses, semakin kredit lemot jadinya. Iya. Jadi ada yang gagal, jangan sampai gagal. Kalau sudah lengkap, segera upload. Tidak usah tunggu akhir, tidak usah tunggu teman-teman yang lainnya. Oh, teman-temannya belum nih, jangan, tidak usah. Jangan saja. Ya. Iya. Kemudian lagi apa saja yang buat TMS? Nah, yang paling sering Pak Is, apa kira-kira Pak Is? Yang paling sering muncul setiap tahun itu dari tahun ke tahun hampir pasti selalu ada yang TMS. Selalu ya Pak Is? Hampir selalu ada yang TMS. Jadi pesan kami untuk teman-teman yang sekarang sudah lulus di CPNS, yang lulus di P3K tahap 1, kalau misalnya sekarang tidak usah syukuran dulu. Syukuran nanti saja ya. Kalau sudah dapat SK, sudah dapat undangan dari PPK-nya untuk pelantikan, baru boleh syukuran. Kalau sekarang jangan syukur dulu karena masih ada satu step lagi. Iya, masih ada peluang untuk ada TMS. Satu step lagi. Iya. Jangan terlalu lega dulu Pak. Karena sebenarnya kita juga tidak ingin TMS kan, karena berat untuk men-TMS-kan itu. Karena kita juga paham rasanya ketika sudah selangkah lagi jadi ASN tahu-tahu gagal. Ada. Nah, kira-kira apa yang paling sering jadi penyebab jadi TMS itu, faktor nomor 1 itu adalah ijazah. Karena ijazah itu sifatnya memang membatalkan. Contoh misalnya itu yang paling sering itu kalau guru, yang tahun kemarin itu selalu banyak guru. Kalau guru itu mendaftar itu kan wajib minimal S1. Wajib minimal S1. Nah, dulu itu karena mendaftar itu mungkin melibatkan juga Kementerian Pendidikan, pakai Dapodik dan seterusnya. Itu kan ijazah itu sudah terverifikasi. Jadi tidak diverifikasi oleh daerah. Nah, karena dia disyaratkan S1, aslinya dia cuma punya D2 ataupun D3. Karena Dapodik, jadinya terdatalah bahwa dia S1. Nah, setelah dilakukan verifikasi ulang ketika proses penetapan NIM, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan belum punya S1 sama sekali. Nggak bisa itu juga, ya. Mohon maaf, kalau itu mohon maaf tidak bisa diakomodir. Dan akhirnya TMS. Berat untuk TMS, cuma mau tidak mau harus TMS. Dan memang hampir setiap tahun ada. Hampir setiap tahun. Kalau CPNS juga ada. Dan selalu ijazah yang jadi masalah. Nah, makanya memang kalau pendaftaran itu, ijazah itu ibarat kata itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Contoh, kalau yang dimintakan itu D3, jangan daftar S1. Walaupun punya S1. Ada itu. Sayang nih, kan kita udah punya nih. Lebih ya. Tapi tidak boleh. Dia kalau yang dimintakannya A, teman-teman punya A+, nggak usah. Yang A saja. Jadi kalau yang punya D3 cukup D3 saja. Kalau yang dimintakan S1, dia punya D3, nggak boleh juga. Apalagi itu yang kurang ya. Yang lebih juga nggak boleh, apalagi yang kurang. Makanya sesuai dengan yang di ketentuan saja. Kalau ketentuan yang berlaku. Itu intinya Pak. Betul. Jadi sobat BKN semua, pastikan membaca ketentuan atau pengumuman dari instansi maupun dari BKN, dan lihat keterangan yang ada di
form pengunggahan. Oke. Jadi di form pengunggahan itu sebenarnya sudah ada keterangannya, walaupun tidak terlalu detail. Dan sekali lagi saya ingatkan, baca buku petunjuk pengisian DRH-nya. Karena banyak pertanyaan sebenarnya bisa dijawab dengan cukup membaca buku daftar riwayat hidupnya. Pastikan baca dulu. Oke, selanjutnya. Oke. Kelengkapan dokumen. Iya, pemberkasan dilakukan secara online atau offline? Offline, iya. Gimana kira-kira? Iya. Gitu. Untuk pemberkasan sebenarnya untuk sudah beberapa tahun ya Pak Is, itu semuanya dilakukan secara online, terutama setelah pasca wabah COVID-19 kemarin. Oke. Itu semuanya biasanya instansi mensyaratkan untuk tidak ada lagi berkas-berkas fisik. Namun jika masih ada pengumuman dari instansi, silakan diikuti saja. Jadi kembali lagi baca pengumuman detail dari instansi masing-masing. Karena ada beberapa daerah yang seperti itu. Selain dia online, tetap dipintakan si calon yang ASN ini untuk mengirimkan kelengkapan berkas secara fisik. Nah, kalau kita tanyakan kembali untuk apa? Jadi mungkin buat mereka itu juga sebagai file mereka. Kalau nanti misalnya ada berkas yang kurang, mereka sudah punya backupnya gitu ada. Jadi kuncinya adalah silakan dibaca teliti lagi pengumuman yang disampaikan oleh instansi tersebut, gitu ya. Dan ada juga pemberkasan yang dilakukan di online tapi tidak menggunakan SCSN. Jadi tambahan dikirimkan lewat email Pak Iskalius. Ada yang seperti itu ada juga. Ya, iya. Iya. Kalau nggak salah mana ya? Kan baru ya kalau nggak salah itu menggunakan email, karena di email kan bukan di email kan diunggah. Nanti ada linknya, silakan diunggah. Jadi teman-teman yang akan melakukan pengisian DRH silakan dibaca lagi pengumuman instansinya. Ada tuh. Ada ya? Ada Pak. Di email atau diunggah menggunakan link yang sudah disediakan sama instansi. Ya, kalau bisa baca pengumuman jangan info dari teman. Nah itu, jangan katanya gitu. Harus ada dasarnya. Apa katanya repot, katanya begitu Pak. Kalau udah katanya repot, jadi tidak ada saran di download saja pengumumannya, hasilnya dibaca dengan baik-baik. Jangan sampai yang salah gitu ya. Iya. Surat pernyataannya diketik atau ditulis tangan? Tulis tangan. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Mau ditulis tangan boleh, yang ditulis yang diketik juga boleh. Sesuai dengan instruksi yang ada di pengumuman instansi masing-masing. Balik lagi Pak Is. Jawabannya itu lagi Pak Is. Ya. Karena mungkin kalau tulisan tangannya tidak bisa terbaca, alangkah baiknya diketik saja. Diketik saja. Ya. Kalau unduh format surat keterangan tidak usah? Format surat keterangan. Tadi SKCK sudah? Surat keterangan maksudnya yang 5 poin atau yang itu ya, surat pernyataan tidak akan pindah seperti itu Pak Is. Itu biasanya kalau dari kita itu sebenarnya tidak ada format khusus, biasanya instansi yang menyediakan format. Kalau untuk yang tidak untuk pindah ya, cuma kalau untuk format 5 poinnya ada ya. Nah, itu tinggal cari di Google juga banyak. Ya, yang jelas jangan sampai kadang juga ada yang salah formatnya. Hati-hati mendownloadnya, jangan sampai salah. Ada yang menyesatkan juga Pak. Kadang ada yang seperti itu. Iya. Harus berhati-hati mencari informasi. Oke. Apalagi nih? Pulpen yang digunakan untuk tanda tangan warna apa? Ini yang normal saja. Normal saja ya. Hitam atau rasanya tidak susah mencari pena hitam. Kalau susah mungkin ya. Dia bilang itu ya. Iya. SKCK sudah kita bahas ya. SKCK sudah tadi. SKCK sudah. Kemudian sesuai domisili atau tidak Pak Is? SKCK ini kan dari pihak kepolisian ya. Nanti dia ketika datang ke kantor polisi akan ditanyakan dulu, misalnya KTP di mana. Nanti ikuti arahan dari polisi. Kalau tadi kita ikuti arahan dari instansi pengumumannya. Nah, ketika pindah SKCK bisa akan tanya itu KTP di mana. Misalnya biasanya dia akan ikut KTP-nya. Ikut sesuai domisili. Biasanya. Atau sesuai domisili Pak? KTP biasanya. Biasa begitu. Cuma kita ikut arahan dari ini aja, dari pihak yang berwenang saja. Mungkin saja dia bukan mungkin KTP Jakarta tapi dia sudah lama tinggal di Pekanbaru misalnya. Terus ketika harus ngurus SKCK harus ke Jakarta, kalau kita bilang ikut KTP kan repot ya. Iya. Mana tahu misalnya pihak di sini mau, tidak masalah sebenarnya. Yang penting diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Nah itu dia. Narkoba tadi sudah kita bahas juga. Surat tidak mengkonsumsi narkoba dan kesehatan jika beda rumah sakit, apakah bisa? Tidak masalah. Dengan syarat?
rekomendasinya ada. Dan rumah sakitnya? Rumah sakit pemerintah, iya, dan berwenang untuk mengeluarkan itu, ya. Kalau misalnya puskesmas bagaimana, ya? Apakah puskesmas punya fasilitas itu? Kalau misalnya, memang ada beberapa puskesmas yang secara fasilitas lengkap, ya. Kalau untuk sehat jasmani mungkin bisa. Tapi kalau rohani rasanya tidak. Nah, itu yang mesti harus diperhatikan juga. Dokter jiwa jarang di puskesmas Pak ya? Jarang yang ada. Berikutnya dibuat daerah yang berbeda Pak Is. Jadi SKCK dan surat keterangan sehat, surat bebas narkoba dibuat di daerah yang berbeda. Apakah diperbolehkan? Boleh. Dengan syarat yang tadi lagi Pak ya. Balik lagi. Nah ini yang nomor 11-nya juga kadang-kadang ada. RSTNI atau Polri bisa? Boleh, karena masih merupakan rumah sakit milik pemerintah ya. Dan biasanya malah itu yang banyak dipakai gitu. Kalau di Pekanbaru pakai rumah sakit Bayangkara apa Bayangkari sih? Bayangkara. Itu. Dan Rumkit ya Pak, Rumkit yang atau yang di rumah sakit jiwa yang di Panam itu juga biasa itu yang banyak dipakai sama calon peserta. Dan ada satu lagi katanya rumah sakit daerah Pekanbaru, rumah sakit daerah Madani melayani untuk tahun ini. Ya, oke. Kemudian BNN. Wah, tesnya di BNN. Ini untuk tes nafza mungkin ya Pak Is ya. Kalau menurut saya mungkin tidak masalah selama itu lembaga yang berwenang dan lembaga pemerintah tidak masalah. Kemudian memiliki SKCK yang masih berlaku dibuat sebelum dinyatakan lulus seleksi, tapi pada keterangan tidak ditulis untuk melamar CPNS. Misal hanya untuk melamar kerja. Apakah bisa digunakan Pak Is? Kalau saran kami mending dibuat baru saja. Ya. Karena keperluannya berbeda. Melamar bekerja itu tidak hanya jadi CPNS, menjadi perusahaan swasta atau yang jelas bukan jadi ASN. Jadi biasanya peruntukannya pasti akan berbeda. Maka kita bahas di awal tadi, ketika datang ke kantor polisi, tujuannya buat SKCK, dia mungkin akan tanyakan dulu keperluannya buat apa. Pasti ditanyakan Pak. Pasti kalau misalnya keperluannya buat melamar atau kepentingan pemberkasan ASN, biasanya diarahkan ke Polres biasanya. Atau Polres Tabes ya, yang selevel itulah. Oke, kemudian apakah ada ketentuan khusus tanggal suratnya Pak? Misal pengumuman lulus bulan Januari, tapi udah bikin suratnya itu per Desember. Tidak masalah Pak ya? Selama masih berlaku. Jadi berlaku boleh. Ada masa berlakunya di surat itu Pak biasanya kan Pak? Ada. Yang penting tidak melebihi tanggal masa berlaku. Iya, expired kan tidak bisa dipakai. Iya. Kemudian jika surat kesehatan tidak ada nomor suratnya gimana? Harus ada suratnya karena di inputan SISN itu ada menginputkan nomor surat dan nama dokternya. Jadi kalau kosong mungkin datangnya lagi suratnya fasilitasnya atau rumah sakitnya. Minta revisi. Atau minta nomornya lagi. Karena itu jadi bahan inputan juga. Ada di input di SISN-nya. Jadi lebih baik direvisi sebelum diunggah. Ataupun kalau misalnya merasa sudah diunggah tapi ternyata baru sadar setelah selesai tidak ada nomornya. Silakan revisi secepatnya saja daripada menunggu nanti. Betul. Kemudian jika memiliki ijazah lebih tinggi, apa perlu diunggah? Ini tadi Pak Is, dia udah formasinya ini D3. Ternyata dia punya ijazah sampai S2 malahan Pak Is. Tidak usah diunggah. Sayang Pak Is, sudah. Cuma kalau mau diinputkan di daerah, diketikkan di daerah itu tidak masalah Pak Is ya. Kalau cuma untuk mengunggah, cukup yang dijadikan dasar untuk diangkat jadi ASN saja. Kalau mau ditambahkan di daftar riwayat pendidikan, itu boleh. Silakan, tidak masalah. Karena sayang juga sudah kuliah mahal banget dimasukin. Iya nggak apa-apa. Iya. Kemudian jika instansi meminta atau mengizinkan kita mengunggah dokumen lain, di mana kami dapat mengunggahnya? Ini ada nggak Khairul di tampilannya? Biasanya, seingat saya, kalau di akun SSCSN-nya untuk saat ini cuma ada 4 kolom unggahan. Kolom unggahnya itu SKCK, kemudian daerah yang di print ulang tadi, kemudian surat keterangan sehat dan jasmani dan rohani, dan yang terakhir tidak menggunakan narkoba. Tapi katanya ada instansi
Ya, instansi yang Menyediakan. menyediakan itu untuk diunggahnya itu melalui email. Itu yang saya sempat singgung sebelumnya, Pak Is. Oke. Jadi untuk dokumen tambahan itu biasanya diarahkan untuk dikirim menggunakan email gitu. Jadi balik lagi, pastikan Ya. pengumuman instansinya masing-masing. Yang di live chat Ada pertanyaan? Ya. Wow, ada banyak sekali ternyata, Pak. baik. Tadi itu seputar pemberkasan ya. Ya, Itu pemberkasan. Mudah-mudahan lebih dan kurang seperti itu. Nanti kita kalaupun ada kita bahas lagi. Nah, yang jelas itu yang sejauh ini atau paling sering jadi masalah ataupun pokok-pokok ketika pengisian daerah, pengisian pemberkasan ya itu. iya, Pak. Ya, kita pindah ke seputar pengisian pengisian DRH. Ini kan lebih berhubungan ke mungkin aplikasi seterusnya ya. Nah, oke, kita mulai aja Pak Is ya. Kita mulai bahas nih, banyak sekali ternyata pertanyaan dari sobat BKN semua. Tapi boleh sahabat dulu nggak sih teman-teman Boleh, yang ya. mungkin baru Dari mana aja nih? yang baru bergabung ya, baru bergabung dengan Kanrek 12 Pekanbaru. Selamat siang menjelang sore untuk wilayah barat. Ya, selamat sore untuk wilayah tengah timur dan timur ya. Iya. Mudah-mudahan sore ini, siang ini kita bisa bantu sobat ASN semua yang mungkin Masih sudah lulus tapi masih agak yang nggak bingung. Bingung. Iya. Karena banyaknya informasi yang berseliweran Pak Is. Iya. Jadi butuh tempat yang menjadi acuan yang valid begitu. Kalau boleh saran, kalau misalnya ada informasi atau mencari informasi seputar pengisian daerah ataupun pemberkasan, kalau bisa tidak usah cari di website yang tidak bisa dipercaya. Tidak kredibel, Pak. Iya, karena sering disesatkan di situ. Betul. Itu ada 9.000. Kita wow, ada 9.000 yang sedang menonton kita di Instagram, kemudian ada 24.000 yang menyaksikan di TikTok. Wah, luar biasa. Jangan lupa follow ya. Iya, jangan lupa follow-nya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Jika nama di ijazah berbeda dengan di KTP, gimana Pak Is? Ketika pemberkasan atau penetapan NIP3K ataupun NIP CPNS, kita akan pakai dasar ijazah. Ijazah adalah dasar yang dipakai untuk pendaftaran. Kecuali misalnya ada surat keterangan bahwa kesalahan nama pada ijazah. Nah, itu boleh. Oh iya. Intinya kalau tidak kesalahan nama, kalau berbeda antara KTP dengan ijazah, kita akan pakai ijazah. Ijazah ya Pak ya? Bukan KTP-nya. Betul. Tapi yang betul di KTP Pak, ya silakan dibuatkan surat keterangan kesalahan penulisan nama ijazah yang dikeluarkan oleh kampusnya atau sekolahnya gitu. Kita akan pakai yang ijazah saja. Kemudian jika tempat lahir di KTP sudah diperbarui, namun tidak bisa diupdate SSCSN, apakah itu menjadi kendala Pak Is? Kalau tempat lahir kan biasa kita ikut ini ya, kabupaten atau kota ya, minimalnya ya. Terkadang kita juga jadi di kita kadang suka main tebak-tebakan. Di ijazah itu kan biasanya nama kampung, nama tempat lahir yang betul-betul di desanya. Itu kita nggak tahu di daerahnya apa. Jadi ketika ketemu hal seperti itu, yang jadi kita acuan adalah mungkin DRH-nya. DRH-nya Pak ya? DRH itu kan bisa tulis tangan ya. Betul. Nah, biasanya kan mereka sudah di-print Pak? Oh, sudah di-print. Artinya kan mereka ketik sendiri. Dan mereka isi sendiri. Dan mereka dengan sadar bahwa mereka yang lebih tahu. Oh, nama kampung itu adalah berada di daerah A misalnya. Jadi kabupaten atau kotanya Pak ya? Atau kota. Jadi kita akan merujuk ke sana saja. Kalau misalnya di KTP sudah diperbarui, kita akan tetap merujuk yang ada di ijazah. Tetap ijazah Pak ya? Tetap ijazah. Oke. Kemudian jika tanggal lahir di KTP dan di ijazah berbeda, gimana? Sama. Tetap rujukannya ijazah Pak ya? Iya. Kalau misalnya ijazahnya salah, buatkan surat dari lembaga yang mengeluarkan tadi ijazahnya, kampusnya atau sekolahnya, bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir misalnya. Direvisi, ada suratnya, ya kita ikut yang diperbaiki tersebut. Betul. Karena itu kalau tanggal lahir, itu akan berpengaruh ke NIP-nya. Nah, makanya sangat krusial sekali bagi teman-teman sobat ASN yang mungkin punya masalah yang seperti ini, perbedaan tanggal lahir antara KTP dan ijazah,
pastikan dulu yang betul itu yang mana, yang di ijazah apa di KTP. Kalau salah di ijazah, yang betul KTP, perbaiki ijazahnya. Ijazah ya? Intinya ijazah ya Pak? Ijazah. Perbaiki ijazahnya, bikin surat keterangan kesalahan tanggal lahir, karena itu sangat berpengaruh kalau misalnya tempat lahir tidak muncul di NIP-nya. Betul. Kalau tanggal lahir itu muncul, jadi harus segera diperbaiki. Nah, karena kalau tidak diperbaiki nanti akan juga salah satu proses atau salah satu penyebab yang agak sedikit lambatnya proses itu, karena berkas itu masuk ke kita cek salah, kembalikan lagi, iya kan? Nah jadi itu salah satu yang lama juga. Oke, lanjut. Apakah kolom nomor telepon dan nomor ponsel boleh diisi dengan nomor yang sama? Ya, karena sekarang mungkin untuk masing-masing itu jarang sekali yang punya telepon rumah Pak Is ya. Jadi ya silakan diisikan saja nomor yang sama, nggak masalah. Itu nggak masalah, boleh saja, silakan. Iya. Kemudian lanjut, jika alamat domisili saat ini berbeda dengan saat mendaftar, yang mana yang harus diisi Pak Is? Alamat domisili saat ini berbeda dengan saat mendaftar. Kemarin domisilinya mungkin di daerah ini yang terbaru saja Pak Is ya? Baru saja terupdate gitu ya? Ya. Dan itu tidak terlalu ya. Kemudian jika alamat domisili diisi sesuai dengan KTP saja, apakah akan bermasalah? Tidak masalah. Tidak masalah Pak Is ya? Masalah. Iya. Kemudian sudah kita bahas. Ini sudah kita bahas, jika sudah memiliki pendidikan tinggi sudah. Kemudian jika pada pengisian riwayat pendidikan tidak mencantumkan pendidikan terdahulu, SD sampai SMA misalnya, cuma pendidikan terakhirnya aja, apakah akan menggugurkan Pak? Kalau menggugurkan mungkin tidak ya. Tidak menggugurkan. Tadi kita bahas memang ijazah menggugurkan, cuma bukan konteksnya ini. Yang menggugurkan itu kalau misalnya kualifikasinya atau levelnya itu tidak sama dengan yang disyaratkan. Nah kalau ini tadi kita kembali flashback, mungkin lebih teliti dalam pengisian daerahnya. Kalau ada hal-hal ini, kalaupun nanti akan dikembalikan, sifatnya tidak akan menggugurkan. Hanya untuk memaksimalkan atau menyempurnakan database saja sebenarnya. Jadi kan kalau sudah diangkat jadi ASN nanti kan kita punya akun masing-masing, kita akan punya database masing-masing kan. Jadi ketika dia tidak menginputkan semua, konsekuensinya cuma datanya tidak lengkap, itu saja. Cuma kalau untuk proses tidak akan menggugurkan. Kemudian di daerah itu kan ada pengisian riwayat kursus Pak Is. Itu sifatnya wajib atau tidak ya? Tidak ya Pak Is ya? Tidak wajib. Karena kursus itu kan banyak ya. Banyak ya. Mungkin seseorang sudah punya banyak sertifikat kursus yang banyak sekali tidak tertampung di situ, tapi sifatnya tidak wajib. Kalau mau diisi silakan, kalau tidak pun tidak masalah. Oke. Kemudian jika pernah memiliki pengalaman kerja sebelumnya tapi tidak memiliki dokumen pendukungnya Pak Is, SK-nya. Jadi apakah bisa dimasukin ke riwayat? Nah ini arah pertanyaan ini mungkin kita masih harus diterangkan lagi. Untuk CPNS, kalau misalnya dia pernah bekerja sebelum diangkat menjadi ASN, itu kan ada namanya PMK. Atau penghitungan masa kerja. Tentu ada beberapa berkas-berkas atau administrasi yang masih dilengkapi, kalaupun harus bisa dihitung. Nah kalau konteksnya untuk PMK, nanti saja sebenarnya. Nanti ya Pak ya? Iya, nanti saja. Kalau sekarang pun, kalaupun tidak diisikan, tidak ada masalah. Nah kalau nanti memang punya pengalaman, misalnya pernah bekerja sebagai honorer misalnya di instansi pemerintah, SK-nya ada. Nah tapi itu nanti ketika sudah jadi ASN, sudah diangkat jadi PNS 100%, itu untuk dihitung PMK bisa, tidak masalah. Cuma kalau untuk proses sekarang tidak jadi masalah. Nanti kalau yang bingung PMK kita bahas lain waktu ya Pak. Jangan dulu ya Pak. Kita sekarang fokus di daerah saja. Kemudian jika tidak mengisi beberapa riwayat keluarga Pak, misal sudah menikah tapi tidak mengisikan data mertua, apakah menjadi kendala? Kendalanya sama mertuanya sih Pak. Ada masalah dengan mertua. Ada masalah sama mertua. Ada masalahnya dengan enggak maksudnya. Yang jelas ketika kembali ke yang tadi, ke database. Masing-masing orang punya database masing-masing. Kalau ada yang tidak lengkap, konsekuensinya memang datanya itu belum lengkap saja. Nanti mungkin bisa dilengkapi ketika sudah jadi ASN boleh. Betul. Jadi
nggak masalah ya Pak, misalnya. Ketika proses tidak masalah. Iya, cuma sama mertua tolong Sama mertua tolong diperbaiki hubungan. Iya. Oke, ada lagi nih pertanyaan Pak Is. Data wajib dalam pengisian riwayat keluarga adakah? Ya, kalau keluarga pokok ya, itu kalau sudah pokok wajib ya kayak istri atau suami, jumlah anak. Iya. Karena itu mungkin akan berpengaruh ke tunjangan. Jangan guys. Ya, tunjangannya kan ada ya. Artinya di daftaran secara resmi. Itu akan jadi kalau tidak dimasukkan ke data, mungkin nanti gaji tidak ada tunjangan anaknya, tunjangan istrinya, atau misalnya berpengaruh gini, di lembaran paling depan DRH itu ada status perkawinan, kawin atau tidak kawin, ya kan? Kalau statusnya kawin, harusnya di bawah ada data keluarga pasangannya. Jadi kalau misalnya ketemu kasus itu, mungkin kamu kembalikan lagi status kawin tapi pasangan tidak ada. Nah, kawin apa ini? Jadi intinya harus sinkron antara data yang di awal dengan data pendukung di bawah. Kalau memang sudah menikah atau kawin, tentunya data minimal pasangannya ada. Ya, tolong diakui pasangannya ya. Tolong didaftarkan secara resmi. Oke. Kita pindah ke mana ini? Ya agak aus Pak. Boleh minum dulu? Boleh. Siap. Wah ini boleh minum dulu, ini nggak ada sponsornya. Izin ya. Ini kita nggak ada sponsor, belum ada sponsor yang masuk. Bagi ada yang mau sponsori silakan. Yang mana? Oh, yang itu. Oh, ada lagi nih. Ternyata masih banyak Pak Is. Mungkin satu harian ini kita ada aturankah untuk parameter nabza? Parameter nabza. Jadi kalau tidak salah itu, ketika kita datang ke rumah sakit, kita lapor, kita mau bikin surat keterangan bebas narkoba, itu mereka sudah punya iya, indikatornya apa saja yang mereka sudah ada. Ini negatif, cuma tidak hafal juga namanya apa, metamin apa gitu. Jadi kalau parameternya pasti kalau berwenang dia pasti akan punya standarnya atau parameternya. Biasanya sama ya kan Pak Is? Biasa harusnya sama, harusnya sama. Untuk kesehatan pemerintah biasanya yang dikeluarkan sama, lebih sama. Yang dicek sama juga. Kemudian ini apa? Kalau nomor HP yang saat mendaftar sudah tidak aktif, mau ganti lagi bisa? Nah, ganti di mana? Ganti, kalau misalnya penggantian melalui akun SSCASN-nya itu sudah nggak bisa, mohon maaf. Itu paling nantinya kalau ingin update silakan update setelah NIP-nya ditetapkan. Sudah bisa login My ASN ya, kita kasih spill dikit ya, My ASN. Nanti silakan update di situ. Tapi kalau untuk selama pengisian DRH sampai nanti proses penetapan NIP, mohon maaf itu untuk dari akun tidak ada untuk pengisian nomor ponselnya lagi. Bisa edit? Ada ya? Ada menunya. Oh iya, sekarang ada ya. Aduh, saya kurang update berarti. Oke. Pastikan nomornya itu nomor yang sudah terregistrasi WhatsApp. Karena nanti banyak layanan, tidak hanya saat pengisian DRH dan penetapan NIP, ada informasi lainnya. Ada informasi yang lainnya yang mungkin akan sangat berguna jika menyantumkan nomor yang terdaftar di WhatsApp. Nanti ada masuk notifikasi mengenai pengisian DRH-nya atau mengenai penetapan NIP-nya itu menggunakan nomor yang terdaftar di saat pengisian DRH ini. Kemudian posisi sudah P3K, proses pengunduran dirinya gimana? Ini Pak. Ini yang banyak juga Pak. Iya. P3K yang dinyatakan lulus sebagai CPNS ya, ikuti seperti biasa, isi DRH, terus sekaligus juga mengupload surat pengunduran diri dari P3K-nya, tentu dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atau pajak yang berwenang. Setelah itu sistem akan merubah kedudukan status yang bersangkutan dari P3K menjadi proses penetapan NIP CPNS. Karena kalau secara NIP pasti berbeda antara NIP-nya CPNS dengan NIP atau NIP 3K. Ada yang berbeda, misalnya kalau di CPNS itu kan misalnya tahun lahir, bulan lahir sama tanggal lahir. Ya kan? Berikutnya itu kan tahun pengangkatan, tahun CPNS 2025 misalnya, habis itu bulannya. Terus jenis kelamin nomor urut gitu ya.
Kalau P3 kan agak sedikit berbeda, sama di 8 angka depan sama tahun lahir, terus bulan lahir, setelah itu tanggal lahir, terus Anggaran tahun pengangkatan 2025 misalnya. Setelah itu biasanya dia pakai kode 21. Nomor apa sih? Nah, 21 itu dia kalau tidak ada perubahan itu namanya jenis frekuensi pengangkatan. Nah, beda dengan CPNS. Kalau CPNS kan dia bulan pengangkatan. Kalau di P3K itu frekuensi pengangkatan. Nah, setelah mengisi DRH, mengunggah dokumen yang tadi, surat pengunduran diri, dan yang berubah dari P3K aktif menjadi P3K aktif yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan pegawai ASN. Itu berubah statusnya. Jadi tidak terlalu susah. Iya. Oke. Kemudian untuk pendidikan S1 plus profesi, jurusnya tidak muncul di autocomplete. Bagaimana ya? Contoh nggak ya? Contohnya gimana ya? Ini mungkin seperti S1 keperawatan plus nurse mungkin ya, atau yang mensyaratkan keprofesian. Terus kemarin pas milih, harusnya ini bakal muncul sesuai dengan pendaftaran. Pendaftaran. Jadi kalau misalnya ini merupakan pendidikan pertama, pilih sama persis dengan saat mendaftar kemarin. Iya. Tapi kalau misalnya bukan pendidikan yang tertinggi atau pendidikan yang disyaratkan, tidak usah diisi saja. Tidak usah diisi. Gelar dokter untuk surat keterangan sehat apakah perlu ditulis atau cukup namanya saja? Dua-duanya boleh. Iya. Ya. Kalau yang jelas dia pasti dokter. Pasti dokter ya, Pak. Walaupun tidak dicantumkan gelarnya. Ya, dia pasti dokter. Yang jelas boleh. Dua-duanya boleh. Apakah peserta dapat melihat progres berkas yang sudah diverifikasi oleh BKN? Ini progres yang mana nih? Ini pengusulannya, ya. Penetapan NIP. Nah, untuk penetapan NIP nantinya ketika setelah selesai proses pengisian DRH, nanti dapat dipantau, teman-teman dapat pantau di website monitoring-sisn.bkn.go.id. Silakan nanti pilih yang menunya untuk monitoring penetapan NIP atau NIP 3K-nya, kemudian masukkan tahun pengangkatannya atau tahun anggarannya. Berarti yang sekarang itu tahun 2024 Pak ya, bukan tahun 2025 ya? Iya. Gimana? Yang apa? Tahun ini ya, tahun pengangkatannya. Pengangkatan ya, tahun penganggarannya. Pokoknya disesuaikan saja nanti, di situ pilih, kemudian masukkan nomor peserta ujiannya yang ada di kartu ujiannya masing-masing. Jadi kartu ujian atau login ke akun SSJSN-nya jangan sampai dilupakan, karena nanti diperlukan untuk monitoring proses penetapan NIP atau NIP 3K-nya. Hanya nama saja? Nama saja. Yang tadi. Oh, yang dokter tadi ya? Dokter ada ininya ya? Ada ketentuannya ternyata. Ada tanda bintangnya. Dokter ini namanya saja. Iya. Jadi silahkan dibaca lagi di form inputannya. Di situ biasanya sudah ada keterangannya. Jadi untuk dokter itu nggak perlu pakai tanda gelar, tanpa gelar ya Pak ya. Cukup karena sudah pasti dokter. Betul. Ya. Kemudian kalau peserta lulus optimalisasi dengan itu? Ini udah mulai udah dari konteks gitu. Yang mana? Itu yang bawah. Nggak apa ya. Kalau peserta lulus optimalisasi dengan keterangan U1 ya. U1 dan E2. Sanksi sesuai pasal 58 Permenpan 6 2024 tetap berlaku ya. Nah, kalau kita baca di Permenpan 6 2024 itu tentang betul ya. Yang terbaru itu ya, yang optimalisasi kalau misalnya dia lulus optimalisasi di luar tempat dia mendaftar. Misalnya kalau dicontoh surat itu adalah dia mendaftar misalnya di Rumah Sakit Umum Jakarta. Tapi karena optimalisasi akhirnya lulus di Manado misalnya. Ya, itu kalau bisa dia mengundurkan diri itu tidak terkena sanksi. Betul. Tidak terkena sanksi. Tenang ya. Nah, kalau misalnya dia statusnya U1 itu kalau setelah lulus optimalisasi di tempat yang sama. Betul ya?
Misi formasi khusus. Formasi khusus yang diisi oleh umum. Nah, itu kalau misalnya seperti itu, dia mundurkan diri, itu berlaku pasal 58 Permen 6 2024. Itu lebih kurangnya. Iya. Itu sedikit saja. Nanti kalau misalnya masih ada yang mungkin kurang penjelasannya, kita bahas di lain waktu saja. Jangan lupa support terus ya. Iya, jangan lupa. Boleh saya hello lagi? Saya hello lagi. Iya, buat sobat BKN yang mungkin baru bergabung, kita sudah lebih kurang berapa ya, Mbak ya? Berapa nih? 1 jam. 1 jam ya? Nggak berasa ya, Mbak ya? Berasa sih. Berasa. Kali lagi saya izin minum. Oh iya, kita masih sekarang tadi kita sudah bahas masalah DRH, ini masalah tadi pemberkasan sama ini DRH. Ya. Tapi ini pemberkasan juga sih ini. MCL lengkap apakah perlu? Tidak perlu ya, MCL lengkap tidak usah. Iya. Biasanya udah ada paketannya Pak di instansi pemerintah. Intinya ketika datang ke rumah sakit, Pak, saya mau buat surat keterangan sehat untuk daftar CPNS, sudah ada itu. Iya, udah ada paketnya biasanya. Sudah ada dia, sudah tahu dia diarahkan kemana dan apa saja yang dicek sudah tahu biasanya. Betul. Langsung sekalian itu semua. Jadi kesehatan, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, kemudian bebas narkobanya, itu semua sudah satu paket biasanya. Oke. Kemudian prodi khusus untuk P3K pada kolom riwayat pekerjaan di DRH, bagaimana panduan pengisiannya? Panduan pengisian untuk riwayat pekerjaan. P3K yang lulus ya, lulus jadi apa nih? Khusus untuk P3K yang lulus P3K. Yang lulus P3K ya pasti kalau misalnya pengisian riwayat pekerjaan di DRH ya selama dia ini honor di mana? Iya, betul. Pekerjaan dia honor di mana? Kan ada nomor SK-nya, siapa pejabat yang menandatanganinya. Tidak susah sebenarnya, hampir sama dengan ketika dia kalau misalnya dulu ikut pendataan tahun 2022 itu kan mereka juga upload ijazah, upload SK-SK tempat dia bekerja selama itu, terus juga pejabat yang tantangan juga ada, sama sih. Siapa yang kita nggak tahu yang nanya ya intinya. Intinya sesuai dengan SK saja. Ya, sesuaikan dengan SK saja. Ya. Kemudian prodi ijazah sesuai dengan tapi masih serumpun. Ikut ketika pendaftaran saja. Iya, kan itu udah divalidasi. Iya. Kalau nggak sesuai ya tidak akan sampai ke tahap ini harusnya. Iya. Tapi pastikan kayak persyaratannya tadi itu tidak harus sesuai juga sih pastinya. Karena kalau misalnya ternyata ditemukan ketidaksesuaian dokumen pada akhirnya itu bisa dibatalkan kelulusannya. Ya, memang ijazah yang paling rentan sebenarnya ketika ada yang entah itu TMS dan seterusnya. Tapi berarti tidak ada. Oke. Nama orang tua berbeda dengan kakak. Pengisian di riwayat keluarga bagaimana? Berbeda dengan kakak. Yang betulnya yang mana? Mana nih? Satu lagi dari mana gitu? Ya. Sesuaikan dengan dokumennya saja. Kalau ini kan misalnya kalau berdasarkan kakak ya udah sesuaikan. Sebenarnya kan kalau data orang tua ini dibilang urgensinya sangat, mungkin tidak juga. Kalau mau ikut kakak juga tidak ada masalah sebenarnya. Kalau juga kakak juga tidak pernah diupload. Betul. Kakak tidak pernah diupload. Ikuti saja. Kalau yang betulnya kalau kakak salah, betulnya versi apa nih? Versi KTP, versi ijazah atau versi apa? Nah kan? Iya. Ditulis saja yang betul saja, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak menggugurkan, ya, tidak menggugurkan. Kemudian pengumuman pelantikan berapa lama? Nah, ini pertanyaan paling top. Pengumuman pelantikan berapa lama, Pak? Menyesuaikan untuk resign. Apa nih yang dia berarti dia CPNS? CPNS atau P3? CPNS ya. CPNS ya. Kalau dari jadwal kita, sebentar saya cek dulu. Yang penetapan tadi itu dari tanggal CPNS itu kalau saya lihat TMT itu nanti sekitar bulan Maret atau April. Ya, sekitar itu sih. April kalau saya tidak salah. Sebentar, pastikan lagi. Yang berikutnya dulu saja. Pantau aja terus di instansinya, tapi kalau mau tahu jadwalnya silakan coba ditelaah lagi pengumuman jadwal dari BKN kapan waktu penetapan NIP ya. Untuk NIP itu CPNS mulai tanggal pengusulan ya.
Pengusulan 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2025. Jadi kan kalau TMT CPNS itu ataupun TMT P3K itu adalah tanggal 1 bulan berikutnya setelah pengusulan. ya. Jadi kalau daerah mengusulkannya bulan Februari, pasti TMT Maret. Tanggal 1 Maret. Ya, kalau misalnya diusulkan bulan Maret, TMT masih April. Iya. Jadi sudah bisa dihitung-hitung kira-kira kapan mau resign. Betul. Iya. Iya. Baik, lanjut saja. Kemudian Pak, bagian jalan di siapa saja jika alamat nggak ada nama jalannya. Waduh. Ya kalau di kampung-kampung nggak ada ya, misalnya biasanya nama desanya. desa apa, Kecamatannya apa, atau kalau di gitu. Sumatera itu Jorong apa gitu ya, tidak masalah, disesuaikan saja. Tidak mesti harus jalan, dipaksakan repot jalannya. Iya. Lanjut. Oke, mungkin cukup Pak Is ya. Sudah 1 jam? Udah lumayan ini Pak Is, lumayan kering tenggorokan. Oke, baik. Teman-teman Sobat ASN, lebih kurang itu yang tadi kita sudah bahas dari pukul 14 1 jam lebih. Kita sudah bahas tadi proses pemberkasan dan pengisian DRH-nya, include dengan beberapa masalahnya, terus kemudian pengisian DRH, walaupun sebenarnya juga lebih kurang sama sebenarnya. Jawabannya banyak kan tadi. Intinya kembali ke pengumuman. Iya, intinya itu ketika momen sekarang jangan sampai ada yang misinformasi. Jangan sampai ada yang salah informasi. Kalau mau cari informasi, cari di website sumber kredibel Pak Is. Yang betul-betul bisa dipercaya. Jangan pakai katanya. Biasanya kan ada grup-grup ini Pak Is. Iya. Teman-teman ini. Dan biasanya di daerah itu kalau sudah lulus ASN, CPNS atau P3K itu sudah langsung bikin grup. Betul. Jadi memudahkan BKD, BKPSM untuk untuk menyampaikan informasi. Betul, ya. Jadi tidak ada yang miss ketika ada informasi yang betul-betul diperlukan lah ibaratnya ya. Oke. Jadi nanti jika teman-teman masih bingung, atau mohon maaf ya, karena begitu banyak pertanyaan, kita nggak bisa jawab semuanya pada saat ini. Banyak sekali. Waktu kita sangat terbatas. Nanti silakan sampaikan pertanyaannya melalui DM ke akun IG kita, ke akun TikTok kita, betul. Ke Twitter kita juga boleh di-mention, kemudian di YouTube juga boleh di-komen. Jangan lupa di-follow ya Pak Is ya. Kalau misalnya domisili Pekanbaru mau datang ke kantor kita juga boleh. Iya, silakan datang. Kita siapkan. Iya, kalau mau ketemu Pak Is secara langsung tatap muka gitu kan, penasaran gimana sih? Nanti banyak personal yang bisa bantu. Nanti kita coba biasanya terkadang ketika berjumpa langsung biasanya lebih leluasa untuk bertanya misalnya. Kan kalau di domisili Pekanbaru ngeblank Pak Is ya. Karena lihat Pak Is. Ngeblank Pak Is. Tadi mau nanya apa ya? Iya, biasa datang sini boleh ya. Cuma kalau jauh nggak mungkin ya. Iya. Misalnya dari Mentawai, Anambas cuma datang ke sini cuma buat itu doang, takutnya kurang efektif. Jadi kalau mungkin teman-teman nanya ke BKPSDM, terus mungkin masih ada yang ragu, boleh langsung hubungi BKN kantor Pekanbaru. Tadi saya sampaikan beberapa medianya, mudah-mudahan kami bisa bantu. Dan untuk hari ini terima kasih Khairul, terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua yang di belakang kamera. Terima kasih. Dadah. Kita apakah ini yang pertama? Nanti kita mungkin tunggu yang berikutnya. Nanti apakah kita bahas yang lain lagi? Kita masih ada berapa yang penonton udah berapa ya? Ada berapa ya sekarang? 33.000, luar biasa antusiasmenya Pak Is. Betul seramai itu ya. Iya. Ada 33.000. Ya mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat. Saya mewakili Mas Khairul juga minta maaf kalau dari awal kita bahas ada yang kurang pas, yang dijawab atau bahasa kami yang kurang berkenan di hati. Kita nanti berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat sore teman-teman. Kalian semua.